Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 13 September 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Ada orang yang sulit mengungkapkan isi hatinya, tak mampu memberikan penjelasan dengan baik, rinci dan jelas. Rupanya hal itu tidak dialami oleh Yohanes Chrysostomus. Dengan lancar dan jelas ia memberikan penerangan. Dialah orang yang bermulut kencana. Bakat ini didukung oleh pengetahuan tentang kitab suci, menjadikan dia imam yang berwibawa. Sebagai batrik di Konstantinopel digunakannya kefasihan berbicara itu guna menentang korupsi di istana, tetapi ia malahan dibuang dan meninggal akibat kelelahan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa keteguhan umat, Engkau telah menganugerahkan kefasihan lidah kepada uskupmu Santo Yohanes Chrysostomus dan menguatkan ketika dianiaya. Semoga kami dibimbing oleh pengajarannya dan dikuatkan oleh contoh ketabahan hatinya. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Kemudian Yesus ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangkitlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menghidupkan. Tuhan Yesus memberikan keselamatan dan kegembiraan. Ketika anak seorang janda itu sudah meninggal dunia, Tuhan Yesus membangkitkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hadir membawa kabar baik bagi setiap orang. Belas kasih pengampunan itulah yang menguatkan kita. Tujuan hidup kita datang kepadanya. Tujuan hidup kita kembali kepadanya. Tujuan hidup kita membawa kasih dan pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari,
Jikalau kita menghitung dosa-dosa kita dan kesalahan kita, pastilah tak terhitung jumlahnya. Namun di hadapan Tuhan kita bersembah sujud memohon pengampunan dan mohon kehidupan. Ia hadir memberikan penebusan. Inilah kabar sukacita yang diwartakan dalam iman Katolik. Belas kasih yang selalu mengalir dengan begitu melimpah bagi setiap orang yang mau datang kepada Yesus Kristus, Sang Guru dan Tuhan kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami telah menyambut tubuh dan darah Kristus pada peringatan Santo Yohanes Chrysostomus. Semoga sakramen ini memperteguh kami dalam cinta kasih-Mu, serta menjadikan kami saksi-saksi setia Injil-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.